Hai, Assalamualaikum. Aku Dewi. Di channel ini kita akan belajar bareng dan juga berbagi informasi mengenai berbagai hal. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai SPAN Petekin. SPAN Petekin ini merupakan kepanjangan dari Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jadi yang bisa dipilih untuk rumpun SPAN Petekin ini merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, bagi yang penasaran bagaimana sih persyaratan, kemudian cara mendaftarnya, berikut informasi lebih lanjutnya. Untuk mendapatkan informasi secara resmi dan lebih lengkap, kita bisa membuka alamat websitenya SPAN Petekin, yaitu di spanpetekin.ac.id. Langsung saja coba kita buka. Jadi di websitenya ini tersedia berbagai informasi, mulai dari pendahuluan, kemudian tujuan adanya SPAN Petekin, ketentuan umum dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan, kemudian tata cara pendaftarannya seperti apa, kemudian jadwal seleksi, pengumuman, dan ada program studi dan juga jumlah pilihan. Kita langsung saja melihat ke ketentuan umum dan juga persyaratan yang dibutuhkan dalam SPAN Petekin. Di sini untuk di ketentuan umumnya ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Untuk poin yang pertama, SPAN Petekin ini merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapot dan juga prestasi lain berupa portofolio tanpa ujian tertulis. Perlu digarisbawahi untuk poin yang pertama, bahwasanya SPAN Petekin itu merupakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri tanpa ujian tertulis, dan yang menjadi dasar atau bahan pertimbangannya yaitu nilai rapot dan juga prestasi akademik lainnya. Kemudian di beberapa jurusan ataupun program studi dan juga beberapa perguruan tinggi ini ada beberapa yang mensyaratkan portofolio. Ini tergantung masing-masing perguruan tinggi negerinya. Untuk poin yang kedua, madrasah, sekolah, pesantrenmu adalah yang berhak mendaftarkan siswanya SPAN Petekin adalah yang memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah. Untuk poin kedua ini yang perlu diperhatikan bahwasanya di sini baik sekolah, madrasah, bahkan pesantren ini berhak dan bisa mendaftarkan siswanya dalam SPAN Petekin, asalkan lembaga pendidikan tersebut sudah mendapatkan izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah dan juga sudah mempunyai NPSN, yaitu nomor pokok sekolah nasional. Kemudian untuk yang poin ketiga, ini siswa berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh kepala sekolah ataupun madrasah. Jadi dalam SPAN Petekin ini yang mendaftarkan adalah kepala sekolah ataupun pihak sekolah, bukan siswanya sendiri. Jadi ketika siswa ingin mendaftar harus melalui pihak sekolah atau pihak madrasah. Itu untuk ketentuan umumnya. Kemudian persyaratan siswa yang ingin melamar atau mendaftar di SPAN Petekin ini ada 4. Yang pertama yaitu siswa MA atau MAK atau SMA atau SMK atau pesantrenmu adalah kelas terakhir dibukanya SPAN Petekin di tahun tersebut. Jadi untuk contoh, untuk tahun ini SPAN Petekin dibuka di 2022. Jadi yang berhak mendaftar itu adalah kelas terakhir atau kelas 12 di tahun 2022. Jadi kelas terakhir di tahun
dibukanya SPAN-PTKIN tersebut. Kalau untuk yang lulusan tahun sebelumnya itu tidak bisa mendaftar di SPAN-PTKIN. Kemudian untuk yang poin kedua, siswa memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Karena SPAN-PTKIN ini tidak melaksanakan tes secara tertulis dalam seleksinya, maka harus memiliki prestasi akademik berupa nilai rapot dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini siswa memiliki nomor induk sekolah nasional atau NISN. Jadi NISN ini biasanya digunakan siswa untuk login atau membuat akun. Nah, ketika siswa mempunyai lebih dari satu NISN, contohnya saja dulu di SD atau SMP, NISN-nya berbeda dengan yang dimiliki saat ini. Nah, yang digunakan itu merupakan NISN yang terbaru. Namun, jika siswa tersebut hanya memiliki satu NISN, yang digunakan NISN tersebut. Kemudian, yang poin terakhir, siswa memiliki nilai rapot kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2, dan juga kelas 12 semester 1 yang diisikan di PDSS. Saya ulangi, nilai rapot yang digunakan dan yang dimasukkan di PDSS yaitu nilai rapot kelas 11 semester 1 dan 2 dan juga kelas 12 semester 1. Itu untuk persyaratan jika ingin melamar atau mendaftar di SPAN-PTKIN. Kemudian kita melihat ke tata cara pendaftarannya. Untuk tahap pertama yang melakukan pendaftaran yaitu sekolah atau satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan ini harus punya izin secara resmi dari pemerintah. Nah, ini biasanya dibuktikan dengan adanya NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Nah, nanti setelah sudah melakukan registrasi akun sekolah ini menggunakan NPSN dan juga email kepala sekolah serta nomor HP kepala sekolah. Nah, bagi sekolah yang tidak atau belum memiliki NPSN bisa melakukan permohonan pembuatan NPSN terlebih dahulu. Setelah NPSN terbit baru melakukan registrasi akun sekolah. Nah, ketika sudah dilakukan registrasi akun sekolah, kemudian sudah ada validasi akun yang dikirim lewat email, baru sekolah bisa melakukan login. Nah, setelah dilakukan login, pihak sekolah bisa menginputkan siswa yang berprestasi, menginputkan nilainya di PDSS. Itu. Kemudian yang kedua, ini pendaftaran yang dilakukan oleh siswa. Jadi hampir sama. Setelah nilai siswa diinput di PDSS oleh pihak sekolah, siswa bisa melakukan registrasi akun atau pendaftaran akun menggunakan NISN dan email aktif. Ketika siswa sudah registrasi, siswa bisa login, kemudian melakukan cek data dan juga nilai rapot. Apabila ditemukan kesalahan di data maupun nilai rapot, siswa bisa menghubungi pihak sekolah dan juga menyampaikan kesalahan yang terjadi. Nah, setelah itu, setelah cek data, siswa bisa melakukan upload berkas-berkas yang diperlukan.
Setelah siswa melakukan registrasi, kemudian dilakukan proses seleksi. Seleksi ini dilakukan oleh panitia nasional yang seluruh proses dan tahapannya dilakukan oleh panitia nasional melalui sistem. Setelah adanya seleksi, kemudian dilakukan pengumuman yang setiap peserta bisa mengecek kelulusannya di pengumuman spanptkin.ac.id dengan memasukkan nomor pendaftaran. Itu. Nah, untuk jadwal seleksi di tahun 2022 ini bisa dilihat sendiri. Ini mulai dari pengisian PDSS yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kemudian PDSS diverifikasi, baru setelah itu siswa melakukan pendaftaran. Ketika sudah selesai, baru dilakukan pengumuman hasil seleksi. Langsung saja kita ke program studi dan jumlah pilihan yang bisa dipilih siswa dalam Spanptkin ini. Nah, ini ketentuannya ada 4, program studi dan juga jumlah pilihan. Siswa yang melamar ini bisa memilih 2 perguruan tinggi yang diminati. Kemudian untuk yang poin kedua, siswa pelamar memilih 2 program studi yang diminati pada masing-masing perguruan tinggi. Jadi untuk siswa ini bisa memilih 2 perguruan tinggi. Untuk masing-masing perguruan tinggi bisa memilih 2 program studi. Kemudian poin yang ketiga, urutan pilihan perguruan tinggi dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Jadi dianggap untuk yang berada di urutan nomor 1 itu merupakan prioritas pilihan atau prioritas utama yang menjadi pilihan siswa atau pilihan pelamar. Jadi untuk siswa diusahakan yang menjadi pilihan pertama itu merupakan prioritas yang diprioritaskan. Jadi yang menjadi prioritas kalian ditempatkan di urutan pertama. Kemudian daftar program studi dan daya tampung Spanptkin ini biasanya sudah ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang tahun ini ingin mendaftarkan Spanptkin bisa tercapai apa yang diinginkan dan bisa diterima di perguruan tinggi yang menjadi impian atau yang menjadi keinginan kalian semuanya. Oke, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.